Ada 6 poin ya. Cara kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita yang hadir di sini, kita semua bisa berdoa ya. Mau pendek mau panjang itu dari versi kita masing-masing. Nah, kita harus tahu bagaimana kita berdoa. Hari ini saya akan mengajak kita, kalau kemarin bagaimana cara berdoa yang benar, apa artinya doa, tapi kalau hari ini saya membawa doa yang dikabulkan atau doa yang dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa saja, mungkin tadi kita harus tahu arti doa dulu ya, karena kalau kita tidak tahu arti doa, maka kita mau berdoa bagaimana dijawab, mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana, ada yang ingat arti dari doa? Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan, percakapan kita dengan Tuhan. Kita harus ingat bagaimana kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan Yesus, itu kita berdoa. Terus doa juga kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita memberi keadaan kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian arti doa juga kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus berteluk lutut di hadapan Tuhan. Nah, kemudian arti doa yang umum yang biasa kita dengar itu, doa adalah napas kehidupan. Jadi kalau kita berdoa itu kita ingat bahwa napas kehidupan kita itu adalah doa. Arti doa itu adalah napas kehidupan kita. Jadi kita bolak-balik itu tetap dia harus bersinambungan. Dia harus sama artinya. Jadi napas kehidupan. Jadi kalau arti napas kehidupan doa itu adalah napas kehidupan kita, berarti doa itu sangat penting. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu membaca dari sabda firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mungkin kita bisa baca secara bergiliran. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Kalau sudah dapat, kita katakan amin. 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 Kalau sudah, kita tunggu aman. Kita bisa baca bersama-sama. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan membaca ayat yang ke-7, maka Bapak Ibu nanti akan membaca ayat yang ke-8. Mungkin dengan hormat saya minta kita membaca firman Tuhan, bangkit berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayat yang ke-7 saya baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita duduk boleh nggak? Boleh, silakan duduk Bapak Ibu. Nanti kita berdiri sampai selesai khotbah. Sorry. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil tema pada sore hari ini. Tadi kita sudah baca temanya doa yang dikabulkan atau doa yang dijawab. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tadi tahu artinya doa, bagaimana cara berdoa yang benar, sekarang bagaimana cara kita berdoa biar dijawab doa kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama itu kita harus berdoa dengan tulus. Nah, kita berdoa dengan tulus, hendaklah dalam kita berdoa, ucaplah doa dengan tulus hati,
Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Seperti yang kita baca tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini jelas firman Tuhan. Kalau kita minta, kita juga minta juga harus dengan tulus hati, sehingga Tuhan mendengarkannya. Kalau Tuhan tahu kalau kita tidak tulus hati meminta kepada Dia, seperti anak meminta kepada orang tuanya, begitu juga kita harus meminta kepada Bapa. Jadi kita meminta kepada Bapa, kita juga harus meminta dengan setulus hati kita. Nah, maka Tuhan Yesus akan memberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita berdoa dengan tidak tulus, maka Tuhan tidak berkenan mengabulkan doa kita. Nah, di sini jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ditekankan. Karena kita kalau berdoa dengan tulus hati, maka Tuhan itu akan memberikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana sih kalau orang berdoa dengan tidak tulus hati? Mungkin dia berdoa, ada orang bermasalah dengan dia. Itu dia doa, dia sumpah serapah, ini orang ini tolong Tuhan hajar dia dengan begini-begini. Itu doa kita tidak benar. Maka Tuhan itu tidak akan mengabulkan doa kita yang tidak benar. Itu doa kita tidak tulus walaupun kita menyebut nama Tuhan Yesus. Kita sudah berlutut, kita bertekuk lutut kepada Tuhan Yesus, kita berdoa, tetapi kita masih ingat kepada orang bersalah kepada kita, maka Tuhan Yesus itu tidak mau juga mengabulkan doa kita. Karena doa kita itu sudah salah, bukan tulus lagi, bukan tulus dari hati kita. Tetapi kita masih ingat orang bersalah kepada kita. Kita masih ingat dia mencaci maki kita. Kita masih ingat dia menyakiti hati kita. Mungkin saudara kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak-anak kita, atau cucu kita, siapapun rekan kerja kita. Mungkin kita selalu merasakan dihina atau dicaci maki. Tetapi waktu kita berdoa kita harus tulus. Kita harus minta kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus itu mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan biar doa kita dikabulkan? Kita berserah. Berserah. Doa yang kita naikkan atau kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus merupakan doa yang berserah dengan sepenuh hati. Jadi kita berserah, berlutut kita kepada Tuhan Yesus, berserah diri. Kadang-kadang kita cuma mengatakan berserah. Kita ada pujian tuh, berserah kepada Yesus. Itu saya kadang-kadang kita merasakan di situ. Itu lagu GKI itu di situ. Kita kalau kita menyanyikan itu kita merasakan kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita berserah dengan hati, roh kita, jiwa kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian kenapa kita harus berserah? Karena kita adalah manusia yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jadi itu alasannya kenapa kita harus berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita sebagai manusia, kita adalah orang yang lemah. Kita sebagai manusia, kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi itu alasan kita kenapa kita harus menyerahkan hidup kita. Kenapa kita harus berserah sepenuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tanpa Tuhan Yesus, kita tidak ada apa-apa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kalau saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya selalu berserah hidup saya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya merasakan saya tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya. Saya bisa berbicara karena saya selalu merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya melalui doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya ingin juga kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bagaimana caranya? Itu tadi kita berserah. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara biar doa kita dikabulkan? Kemudian sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini Tuhan juga mau, Tuhan Yesus mau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Itu ada di dalam, kita coba buka Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Matius pasal 6, mungkin Bagas bisa bacakan buat kita. Matius pasal 6 ayat 6 sampai 7. Matius pasal 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, Bapak Ibu jelas di sini. Kita harus mengikuti kehendak Allah. Jadi di sini bagaimana cara kita berdoa mengikuti di dalam Matius itu. Jadi kita berdoa, tutuplah kamar, kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Jadi jangan seperti kita berdoa seperti orang munafik. Dia harus dilihat orang banyak, berdoa di tikungan jalan, berdoa di pohon-pohon yang ada di simpangan lampu merah, di perempatan jalan, biar orang melihat dia berdoa. Biar orang tahu dia berdoa, berpuasa. Jadi kita jangan seperti orang munafik. Jadi kalau kita berdoa, kita harus menghadirkan kehadiran Tuhan. Doa itu adalah doa pribadi, seperti arti doa itu. Jadi hubungan intim kita dengan Tuhan Allah. Jadi itu sangat penting. Jadi kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian apabila kita berdoa mengikuti kehendak kita, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Itu bagaimana Bapak Ibu kehendak kita? Kita tidak bekerja, tetapi kita minta, pengen saya beli mobil, pengen saya beli rumah mewah, pengen saya beli ini. Tuhan tidak akan mengabulkannya karena kita tidak berusaha. Jadi bagaimana cara kita berdoa biar dikabulkan itu? Kita berdoa sambil kita bekerja. Saya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya sering memberi motivasi kepada UMKM di Kalsel ini. Saya bilang kita harus balance ya, bekerja dan berdoa. Kita ada iklan dulu di TV itu, saya sering mengikuti iklan itu. Dia berdoa, berjongkok, berdoa, berjongkok. Dia bilang, saya berdoa atau saya bisa menghadirkan harta di kehidupan saya. Tetapi kenyataannya dia berdoa, terus berdoa, dia berdoa sampai berjongkok. Saya suka iklan itu, sekarang dia nggak ada lagi ya iklannya. Tetapi dia sadar, dia bilang saya tidak cukup berdoa ya, tapi harus bekerja. Katanya, tidak cukup saya berdoa, berjongkok, saya doa, berpuasa katanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Dia harus kita berdoa dan bekerja. Jadi saya senang buat motivasi bagi saya juga iklan itu. Jadi berdoa terus dia kan. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh mau. Kita juga harus rajin. Kalau di